kebijakan penentuan sasaran dan indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskinan Kota Bogor. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan pada kesempatan ini juga kami memohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini yang nantinya juga akan diikuti dengan workshop rencana dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dinita di SSDP yang telah ada dari BPS, ya, dari BPS Bekasi atas kehadirannya. Karena berbicara kemiskinan tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh stakeholder yang ada, baik perusahaan, dunia usaha dan lain semacam. Berbicara kemiskinan tentu juga kita memerlukan informasi dan data yang akurat. Kenapa? Karena sekarang ini kita ketahui bersama, sebagaimana yang kita lihat, setiap ada bantuan dari pusat tentang kemiskinan, banyak di depan kantor pos itu yang berangkat ke sana mengambil jatah, pakai mobil, pakai motor, bahkan nelpon pemasti banyak sekali. Ya, dan tidak malu mengambil hak-hak orang miskin, walaupun sesungguhnya dia tidak masuk ke orang miskin. Telepon, ambilkan kartu di sana di mana? Di atas kulkas itu dekatnya televisi, coba itu. Tapi kalau mau ditempelin kartu miskin rumahnya malah marah. Tapi kalau ngambil di kantor pos, paling terdepan dia malah bawa mobil. Ini juga perlu sinkronisasi data terkait dengan ini. Pemerintah Kota Bogor telah mencanangkan dalam PJMD terkait masalah penanggulangan kemiskinan, dan kita bersama sampai dengan ini bahwa sampai PJMD sampai 2026 mencanangkan sampai 3,75% ya periode PJMD kami. Kita akan bersama bahwa Kota ini juga salah satu daerah angka kemiskinan juga sangat tinggi. Karena mungkin karena Kota ini ada miskin. Ya memang di luar itu mengatakan sangat ironi. Kenapa? Kita Bogor ini sebagai industri, kok angka kemiskinan naik? Memang begitu. Rata-rata daerah industri itu angka kemiskinan tinggi. Mungkin karena faktor perilaku dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita bahas secara bersama. Masukkan Bapak Ibu sekalian, termasuk ada saya di lurah yang bersuara langsung dengan masyarakat, itu lebih tahu tentang warganya yang kategori miskin sebenarnya amanat kepada undang-undang. Nah ini juga mungkin perlu nanti perbaikan data-data yang ada di BPS. Kita juga harus membantu BPS. Mudah-mudahan dengan rapat ini menghasilkan sebuah koordinasi termasuk aplikasi yang secara tematik dan secara geospasial langsung ke masyarakat. Apakah benar orang ini miskin atau tidak? Saya yakin dan percaya data yang dilaksanakan BPS, saya BPS. Mungkin tidak semua data yang dilaksanakan itu benar. Terbukti sekarang. Nah, maaf ini dari BPS. Bagaimana datanya yang fakta yang kita lihat sekarang ini. Makanya sekarang di rakor ini coba kita mencoba memecahkan sebuah pendataan yang lebih akurat dan lebih tematik yang mengarah kepada langsung pada masyarakat itu sendiri, supaya benar-benar kita tahu titiknya di mana, tempatnya di mana, apa yang semacam. Dan saya mendukung apabila ada seperti ini, supaya kenapa? Supaya tidak ada dusta di antara kita, terus tidak saling di antara kita. Terkadang orang yang begini bisa dikalahkan dengan kantor pos, termasuk dia mengenai Pak RT. Nah Pak RT juga itu terkadang
karena tidak suka dengan warga itu, ya dan semacam, udah nggak usah seperti ini, tidak bantuan, ini aja. Ada juga begitu. Ini juga perlu disimak, macam-macam problematika di lapangan. Sekarang sebenarnya sudah berubah ya, sudah bukan miskin tapi orang tidak mampu. Nah itu hal pertama yang kita coba sampaikan di sini. Sama halnya istilah ODGJ yang sebelumnya orang gila, sekarang orang dengan gangguan jiwa. Orang miskin juga sekarang ada perbaikan penataan bahasa yang juga kami coba biasakan menjadi orang tidak mampu. Nanti kalau kita buat di depan, Pak, orang dan fungsi di KPK adalah penanggulangan orang tidak mampu di daerah. Nah itu kita coba biasakan. Juga masih di awal-awal ini, Bu. Nah, hal sederhana yang akan kita coba tanamkan di sini adalah bagaimana mereka ini tidak lagi bersifat konsumtif tapi produktif. Nah, seperti disampaikan Bapak Wali Kota di kantor pos dan segala macam itu bukti bahwa mereka sudah merasa nyaman dengan status kemiskinan, bukan lagi status yang membuat mereka malu. Nah, beberapa hal nanti yang akan saya tampilkan di sini adalah bagaimana memetakan penduduk kita yang berstatus miskin sekian persen tadi di Montang itu bisa diketahui sampai tingkat terkecil pemerintahan daerah, camat, lurah, bahkan sampai RT, Pak. Seperti itu. Nah, bisa di next. Oke. Amanah dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Permendagri nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, pada khususnya di Montang adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota. Nah, di sini kami akan membuat SK yang terasa hitam putih saat dibaca, kita buat menjadi mudah dimengerti oleh rekan-rekan di sini. Yang pertama itu adalah bab 1. Bab 1 ketentuan umum itu terdiri dari 5 pasal. Jadi kita bisa buat ini seperti daftar isi. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami perundang-undangan ini, kami lakukan juga di perundang-undangan yang lain. Nah, 2 pasal pertama itu adalah penjelasan umum mengenai KPK. Kemudian pada pasal 2 ditegaskan kepala daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Kalimantan Timur, Bontang berada di urutan kedua setelah Kota Balikpapan. Ya, tingkat kemiskinan kita lebih rendah dibandingkan kota-kota yang lain yang ada di atau kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Secara garis besar kita lebih baik dari provinsi, kemudian kita lebih baik daripada nasional. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kabupaten, kalau tidak salah itu Mahulu yang paling tertinggi. Ya. Jadi yang kemudian kabupaten-kabupaten kota yang lain. Kalau tidak salah Pak Widi yang di Perpres yang baru yang masuk dalam lokus penanggulangan kemiskinan untuk di Kalimantan Timur, terutama adalah Kutai Timur yang tidak salah. Ya, itu arti memang tingkat kemiskinan cukup mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena menjadi lokus di dalam penanggulangan kemiskinan. Tetapi sebaliknya, ya, kita kemiskinan kita rendah, tetapi di tingkat pengetahuan terbuka kita cukup tinggi. Ya, ini memang semestinya kan berbanding lurus, ya. Ternyata tidak
kemiskinan kita rendah, tapi pengangguran terbuka. Sampaikan Pak Wali tadi, karena kita ada kota industri, ya, selalu orang menganggap bahwa kota industri adalah gula manis, banyak peluang kerja sehingga banyak pendatang yang masuk kota Bontang. Semestinya yang angka yang seharusnya ya pengangguran tinggi terbuka tinggi, mesti kemungkinan juga harus tinggi seperti itu. Jadi ternyata kota Bontang penganggurannya Pak Wali itu tinggi tapi tidak miskin. Jadi penganggurnya tapi tidak miskin. Nah ini yang menjadi fenomena sendiri ya di kota Bontang. Kalau kita lihat data yang ada, semestinya kan miskin banyak, pas pengangguran juga banyak. Orang miskin itu karena dia nganggur, karena dia tidak bekerja. Yang seperti itu ya, walaupun dia bekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi di kota Bontang sesuai data di BPS, memang alhamdulillah ada kenaikan ya, garis kemiskinan kota Bontang itu dari sebelumnya 635 ribu rupiah kemudian menjadi 665 ribu rupiah. Ada kenaikan pendapatan daripada masyarakat yang miskin di kota Bontang. Ini seiring dengan adanya pertumbuhan perbaikan daripada perekonomian kita. Kalau kita lihat juga dari data pertumbuhan perekonomian kota Bontang itu juga tumbuh dari sebelumnya minus itu menjadi 1,78%. Ada kenaikan penghasilan di kota Bontang ini seiring dengan perbaikan kondisi ya pasca COVID. Mudah-mudahan yang saat ini walaupun Pak Wali sudah menyampaikan kita tetap ketat dengan protokol kesehatan karena ada kecenderungan peningkatan terkait dengan wabah yang ada di tahun 2020. Mudah-mudahan kalau kita baca instruksi Menteri, sepertinya tidak ada larangan, tetapi yang dilakukan adalah pengetatan di dalam kegiatan-kegiatan baik itu perkantoran maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi kalau tidak salah instruksi Pak Wali ada beberapa kelurahan yang zona merah, ya, itu betul-betul menjadi perhatian kita dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Lanjut. Nah ini mungkin Pak Wali yang sampaikan bahwa ya yang menjadi nanti kita pertanyaan kita semua yang perlu kita sepakati bersama maupun ada dari BPS yang bisa nanti memberikan lebih lanjut terkait dengan adanya perbedaan data yang selama ini itu menjadi apa ya agak menyebabkan kita juga kadang-kadang bingung dalam membuat kebijakan. Kalau kita yang dasar kita di dalam penyusunan RPJMD target capaian kita menggunakan data dari statistik. Untuk sementara tahun 2021 angka kemiskinan kita hanya di angka 4,62 ya. Kalau kita lihat perbandingan di provinsi, Kaltim nasional kita memang ada di bawah. Kalau nasional itu di angka 10,14 di tahun 2021, kemudian Kaltim di angka 6,54. Salah itu 6,54. Mestinya Bontang lebih rendah daripada Kaltim ya. Kemudian nah ini kita jadi ada juga data jumlah penduduk miskin menurut Kementerian Sosial DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi penduduk ini bukan penduduk miskin sebenarnya. Nanti mungkin Pak Widi nanti bisa menjelaskan kepada kita ini data ini seperti apa, bagaimana menyikapi data ini. Ya, ini ada data yang penduduk miskin menurut ya Kementerian Sosial yang terdata di DTKS. Ya, ini mungkin nanti kita mungkin sebagian teman-teman juga tidak bisa memahami kedua data ini. Jadi sama-sama penduduk miskin, tetapi di statistik itu angkanya hanya kurang lebih 4%, sekitar 8.000, sedangkan di Kementerian Sosial itu kurang lebih 49.000 ya, atau 26%. Dan mungkin nanti Pak Widi yang lebih ahlinya bisa menjelaskan pada kita semua kenapa terjadi perbedaan data dalam terkait dengan masalah kemiskinan ini. Lanjut. Nah ini data-data ya, data-data yang tidak tadi disampaikan juga dari beberapa provinsi PNM address yang sudah tercatat di kementerian ya, ini DTKS kita. Coba lihat angkanya berbeda lagi ya, berbeda